Saat latihan bebas mengeluh, tapi pas balapan, dia tancap gas menjauh. Itulah yang sepertinya sudah jadi sebuah kebiasaan baru bagi Max Verstappen dalam 2 balapan terakhir. Meski jalani sesi latihan bebas yang sulit dengan berbagai keluhan yang ia sampaikan di radio soal kondisi mobil RB20 yang harus banyak diutak-atik settingannya dan tidak raih pole position, selalu ada cara bagi Max Verstappen untuk bisa memenangkan balapan. Verstappen kemarin sukses kunci kemenangan ketujuhnya musim ini usai bisa mengalahkan Lando Norris yang menekannya di fase akhir balapan. Pembalap Belanda tersebut memang tampil mayoritas memimpin jalannya race, tapi harus diakui jika sekali lagi dia harus bekerja ekstra keras untuk bisa tampil lagi di podium tertinggi. Sirkuit Catalunya yang diprediksi akan mengembalikan semua keunggulan RB20 untuk dominan lagi seperti awal musim, ternyata tidak sepenuhnya benar. Red Bull masih alami banyak kesulitan di optimalisasi setup dan Verstappen sama sekali tidak pernah memimpin di sesi latihan bebas. Bahkan Lando Norris secara mengejutkan mampu mencuri pole position dari Verstappen saat kualifikasi, dan itu memberikan alarm yang cukup keras bagi Red Bull jika mereka sudah berada di dalam area jangkauan berbahaya dengan tim rival yang improve signifikan. Tetapi seperti yang kita tahu, semakin mengeluh seorang Verstappen, biasanya dia menyimpan sesuatu yang masih disembunyikan dan akan ia keluarkan di saat-saat yang penting. Start dari posisi kedua, Verstappen sempat dipepet oleh Norris sampai keluar dari rerumputan. Tapi itu malah jadi berkah bagi Max, karena dari belakang muncul George Russell yang memanfaatkan slipstream dan luncurkan manuver dari sisi luar tikungan pertama untuk ambil alih pimpinan lomba selepas start. Manuver tersebut menciptakan situasi yang sulit bagi Norris karena terhimpit di antara Russell dan Max. Norris tak punya pilihan selain lepas gas untuk hindari kontak, dan akhirnya tersalip oleh Verstappen. George Russell hanya bisa memimpin balapan selama 3 lap saja karena ia tidak kuasa menahan laju dari Verstappen yang menyalipnya dengan mudah di lurusan. Setelah itu pemegang titel 3 kali juara dunia ini praktis memegang kendali balapan. Tapi untuk mencapai kemenangan, Verstappen harus melewati tekanan yang diberikan oleh Lando Norris, terutama di fase-fase penutup balapan. Norris yang kehilangan 2 posisi setelah start, mau tidak mau harus bermain manajemen ban karena ia kesulitan menyalip George Russell yang memiliki traksi dan kecepatan yang bagus di lurusan. McLaren memberikan strategi yang cukup unik dengan memilih golong di stint pertama yang memakai ban soft, yaitu mengorbankan track position demi mendapatkan tire offset atau keunggulan usia ban karena pit stop belakangan. Strategi itu memang agak meragukan dan sangat beresiko, karena setelah masuk pit, Norris keluar di belakang duo Mercedes yang tampil solid di Catalunya dan harus mengejarnya. Salah satu momen epik di race kemarin tentu ketika Norris dipaksa berduel ketat dengan Russell pada lap ke-35 dari tikungan 1 sampai ditutup dengan manuver switchback yang manis di tikungan ke-6. Duel dengan Mercedes membuat Norris kehilangan momentum untuk bisa mengejar Max Verstappen di posisi pertama yang memiliki ban medium yang lebih tua 6 lap. Ketika Verstappen masuk pit lagi untuk lakoni stint terakhir dengan ban soft, Norris dan McLaren dihadapkan pada pilihan yang sulit. Rencana sebenarnya adalah mereka ingin stay out setidaknya 5 lap untuk memberikan keunggulan ban yang ideal bagi Norris di 10 putaran terakhir. Tetapi di saat yang sama ada Lewis Hamilton yang juga sama-sama memakai ban soft dan memberikan ancaman undercut. Akhirnya karena tidak ingin terlalu ambil resiko, Norris masuk pit setelah 3 lap perpanjangan stintnya untuk ikutan ganti ke soft. Meski bisa memangkas gap dengan Verstappen secara perlahan, tapi perbedaan 3 lap itu tidak terlalu berdampak signifikan karena Verstappen lagi-lagi menunjukkan keahliannya dalam mengatasi tekanan. Verstappen tahu kapan harus push, kapan harus merespon pace Norris, dan kapan harus menjaga kecepatan supaya performa bannya bisa terjaga sampai finish. Itulah yang jadi kunci kemenangannya di Spanyol kemarin. Sementara Norris harus kembali puas finish di podium runner-up, dan ia nampak cukup kecewa karena gagal mengkonversi pole position kedua di dalam karirnya untuk finish terdepan. Di radio setelah race, Norris nampak sangat menyesal, terutama karena start buruknya ia turun dari posisi 1 ke posisi 3 di tikungan pertama. Tidak bisa dipungkiri jika start buruk itu membuat balapan Norris kacau dan strategi konservatif McLaren tidak bekerja maksimal. Data menunjukkan kalau MCL38 sejatinya adalah mobil terkencang sepanjang GP Spanyol kemarin. Dan secara race pace, Norris meskipun terhalang dengan trafik dan dipaksa berduel dengan duo Mercedes, dia hanya terpaut tipis dari Verstappen. Tentu hasilnya akan jauh lebih baik jika start Norris lebih mulus atau setidaknya dia masih bisa bertahan di posisi kedua di tikungan pertama.
Setidaknya mentalitas McLaren dan Norris sudah berbeda karena mereka tidak merasa puas lagi dengan sekedar podium runner-up dan melihat peluang kemenangan yang besar. Tinggal eksekusinya yang harus dibuat lebih matang, terutama di saat-saat krusial di mana McLaren seringkali kecolongan, entah itu karena ingin mencoba sesuatu yang berbeda atau memang karena murni kesalahan saja. Beralih dari Verstappen dan Norris, tim yang cukup mencuri perhatian di Spanyol kemarin tentu adalah duo Mercedes yang melanjutkan tren positifnya. Catalunya sejak era ground effect memang selalu menjadi titik balik bagi Mercedes dan mereka rajin naik podium dalam 3 tahun terakhir. Hal yang sama juga terjadi di edisi 2024, di mana upgrade sayap depan dan floor yang diluncurkan Mercedes di Kanada dan Imola sebelumnya sudah bisa dikonfirmasi bekerja dengan cukup baik dengan performa di Catalunya. Walaupun tidak sesuperior Kanada di mana mereka bisa dapat pole, tapi bisa tampil konsisten di atas Ferrari dan mengacaukan strategi Norris sepanjang balapan, sudah menunjukkan jika akhirnya Mercedes bisa mengetahui potensi sebenarnya dari mobil W15. Apalagi Catalunya adalah sirkuit yang sangat komplit dan mobil Mercedes bisa dikemudikan secara konsisten di semua jenis tikungan yang ada di sana. Lewis Hamilton berhasil start dari posisi ketiga dan mengkonversinya jadi podium perdananya musim ini yang juga sekaligus merupakan podium ke-198 sepanjang 18 tahun karirnya di F1. Hamilton manfaatkan perbedaan strategi yang diberikan Mercedes, yaitu ketika ia diberi ban soft di stint terakhir setelah mengetahui jika ban hard yang dipakai Russell tidak bekerja sesuai harapan. Dengan perbedaan performa ban, pembalap 39 tahun itu berhasil menyalip rekan setimnya pada lap ke-52 untuk kunci podium ketiga saat finish. Sementara duo Mercedes mulai bangkit, Ferrari nampaknya sedikit stagnan setelah kemenangan Leclerc di Monaco. Memang, hasil di Spanyol jauh lebih baik dari Kanada, tapi fakta jika Ferrari berada di belakang Mercedes di kualifikasi serta balapan adalah sesuatu yang cukup mengecewakan, mengingat mereka di Catalunya membawa upgrade yang lumayan signifikan. Secara karakteristik, Catalunya memang kurang begitu cocok bagi Ferrari dan Frederick Vasseur nampak pasrah setelah balapan, karena memang cuma segini kecepatan yang bisa timnya tampilkan. Yang jadi perhatian dari Ferrari kemarin adalah konflik yang muncul dari pasangan Charles Leclerc dan Carlos Sainz. Di awal balapan, Sainz mencoba menyalip rekan setimnya itu tetapi malah berujung kontak di sayap depan Leclerc. Leclerc tentu tidak senang dan mempertanyakan manuver Sainz karena di fase awal balapan, tim sudah memberi instruksi baginya untuk hemat ban. Bahkan pembalap Monaco itu berkelakar jika Sainz hanya ingin menampilkan sesuatu yang heroik di balapan kandangnya dengan melakukan manuver agresif. Sementara Sainz beranggapan jika Leclerc terlalu gampang protes dan berpendapat jika ia harus segera menyalip Leclerc supaya bisa menempel duo Mercedes yang memakai ban soft bekas. Awalnya memang berhasil karena Sainz bisa pisahkan duo Mercedes setelah pit stop. Tapi setelah itu kecepatannya malah ngedrop dan manajemen bannya kacau karena terlalu nge-push. Sementara Leclerc yang bermain konservatif dengan strategi golong, di akhir race bisa finish di depannya dan bahkan nyaris saja bisa menyalip Russell. Seusai balapan, Leclerc dan Sainz nampak saling adu argumen di Parc Fermé yang pastinya membahas soal kontak keduanya di awal race. Konflik yang sebenarnya tidak perlu dan bisa dihindari jika kedua pembalap saling patuh terhadap instruksi tim. Di mana dalam kasus ini Sainz dari awal memang sudah menolak untuk memanajemen ban dan lakukan inisiatif untuk lakukan manuver ke Leclerc. Apalagi semua itu cuma untuk posisi kelima dan keenam yang rasanya tidak perlu-perlu banget untuk saling ngotot satu sama lain. Lalu di belakang duo Ferrari ada Oscar Piastri yang harus puas finish di posisi ketujuh usai lakukan kesalahan di run terakhir pada sesi Q3 di mana ia melebar di exit tikungan 12 dan membuatnya harus start dari posisi ke-10. Kemudian di posisi ke-8 dihuni oleh Sergio Perez yang akhirnya bisa dapat poin lagi. Checo juga kembali lolos ke sesi Q3 meskipun ujungnya ia harus start dari posisi ke-11 karena membawa penalti dari GP Kanada. Balapan Perez harusnya bisa lebih baik andaikan Red Bull tidak salah langkah dengan memberikan ban soft sebagai stint keduanya, yang kemudian membuat Checo harus lakoni 3 kali pit stop untuk bisa finish. Lalu tim yang menjadi bintang di Spanyol kemarin tentu adalah Alpine yang berhasil meraih double point dengan Gasly dan Ocon yang finish berurutan di posisi 9 dan 10. Sejak awal latihan bebas, Alpine memang menunjukkan kecepatan yang meyakinkan karena sirkuit Catalunya yang memiliki tikungan cepat dan tikungan panjang merupakan kekuatan dari mobil mereka. Pilihan strategi yang tepat serta kerjasama yang kompak terbukti bisa membawa Alpine tampil solid saat balapan
dan tambah koleksi 3 poin untuk menyalip Haas di klasemen konstruktor. Dua tim yang cukup mengecewakan di Spanyol adalah Aston Martin yang kehilangan sentuhannya dan Racing Bulls yang malah downgrade dengan komponen baru yang mereka pasang di mobil. Racing Bulls dan Alpine seakan-akan saling bertukar kodam karena performa keduanya bisa dibilang terbalik satu sama lain dibanding race-race sebelumnya. Alpine bisa tampil di 10 besar, sementara VRB malah sempoyongan di papan bawah bersama Williams dan Sauber. Jadi, momen apa yang jadi favorit kalian di GP Spanyol semalam? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.